Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Kultum Ramadan menjelang waktu berbuka puasa. Pada kesempatan ini kita akan sedikit menyampaikan mengenai keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita umatnya yang senang membaca Al-Quran dengan sebutan khair. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ternyata, banyak membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang menginvestasikan amal terbesar. Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu ayat Al-Quran, maka dengan bacaannya itu akan mendapat satu kebaikan, yang mana satu kebaikan itu akan dibalas menjadi 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu satu kebaikan, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu kebaikan, lam itu satu kebaikan, dan mim itu satu kebaikan. Maka ketika kita sudah membaca alif, lam, mim saja, Allah sudah memberikan kepada kita 30 kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam hadis ini menyatakan bahwa pahala bagi siapa yang membaca Al-Quran adalah per huruf. Maka begitu besar nikmat dan rahmatnya Allah, di mana Allah memberikan kepada kita hambanya berlipat-lipat ganda bagi hambanya yang senang dan gemar membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, para ulama mengatakan bahwa Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khatam di dalam bulan Ramadan. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Rasul yang lain. Mereka banyak menghatamkan Al-Quran selama dalam bulan Ramadan. Mengapa Rasulullah dan para sahabat sangat senang menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu sendiri merupakan bulan diturunnya Al-Quran. Merupakan syahrul Quran, yang mana di dalam bulan Ramadan ini Allah menjanjikan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka marilah kita berlomba-lomba membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat. Al-Quran akan memberikan penolong di hari akhirat bagi siapa para pembacanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti adalah bukan ayah ibu kita, bukan saudara-saudara kita, dan bukan pasangan kita. Akan tetapi ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, ayah ibu lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, yaitu di hari itu orang sendiri-sendiri. Maka siapa yang akan menolong kita selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dialah adalah Al-Quran. Al-Quran yang akan menjadi sahabat sejati kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, maka jadikanlah momentum Ramadan 1445 Hijriah ini menjadi akrabnya kita dengan Al-Quran. Al-Quran yang akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Al-Quran yang akan menjadi sahabat sejati kita. Al-Quran yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Dan Al-Quran juga yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Yuk kita akrab dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.